Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para siswa, alhamdulillah kita memasuki pelajaran yang pertama di bab yang pertama untuk kelas 12 ya, yang berjudul sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ya bab 1 ini ya tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya, tujuan kita mempelajari bab ini ya, atau setelah mempelajari materi ini ya diharapkan kalian ya para siswa ya yang pertama dapat melafalkan dengan fasih ya, bacaan dari Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 9 serta hadis yang berhubungan dengan bab sabar ini. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi bacaan tajwid dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9. Yang ketiga, kalian bisa mengartikan per kata dan menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ya ayat 9. Yang keempat, kalian bisa mendeskripsikan tafsir ya Quran surat Al-Baqarah dan surat Ibrahim ya. Kemudian yang kelima, kalian bisa menganalisis sikap yang harus dimiliki ketika ya, tertimpa musibah dan ujian. Kemudian yang keenam, kalian bisa menganalisis manfaat hikmah di balik musibah dan ujian. Ini tujuan pembelajaran dari bab yang pertama ini. Hendaknya kalian memperhatikan ya 6 tujuan ini ya, supaya di akhir materi kalian bisa memahami dan bisa mempraktikkan ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita ini. Baik, kita akan awali pelajaran kita dari bacaan Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 155 sampai 156. Perhatikan ayatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Ini bacaan surat Al-Baqarah ya, ayat 155 dan 156. Kita lanjutkan ya kepada kosakata ya, atau arti perkata dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Perhatikan baik-baik sebab ini diantara tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa mengartikan, menerjemahkan ya Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156.
Dan siapkan catatannya untuk mencatatnya. Walanabluwannakum, ya, dan kami pasti akan menguji kalian. Kami pasti akan menguji kamu. Ya, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, ya, dari ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsin, ya, dan kekurangan, minal amwal, dari harta, wal anfus, dan jiwa, was samarat, dan buah-buahan. Ya, perhatikan ya, ini ujiannya. Kami pasti akan menguji kalian. Ya, dengan ujian apa saja? Satu, al-khauf, takut. Al-ju' kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, dan jiwa. Wat samarat, buah-buahan. Ya, ada berapa? Ada 5 ya. Al-khauf, takut, 1. Ya. Wal ju', kelaparan, 2. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, 3. Wal anfus, jiwa, 4. Wat samarat, buah-buahan. Ya, 5. 5 jenis apa? Ujian. Ya. Wabasyiris sabirin. Wabasyir, dan sampaikan kabar gembira. Dan sampaikanlah kabar gembira. Kepada siapa? As-sabirin. Ya. As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Lihat ayat berikutnya. Alladzina, yaitu orang-orang yang. Ya. Yang sabar itu adalah orang-orang yang. Idza asabathum. Ya, idza asabathum. Yang apabila mereka ditimpa, ya, musibah, ya, musibatun, ya, musibah. Qalu, mereka berkata. Jadi ini yang sabar ya. Ini orang yang sabar adalah apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sungguh, ya, inna, sungguh kami, atau sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, ya, kepada Allah, raji'un, kami kembali. Ya, itu arti perkata dari surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Baik, selanjutnya kita mengidentifikasi kaidah tajwid yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ya. Ini juga diantara tujuan pembelajaran kita ya. Ya, ini kita mampu ya, memahami, mengidentifikasi tajwid yang ada di 2 ayat ini. Walanabluwannakum, ya. Walanabluwanna. Nah, ini gunnah. Nun bertasydid. Ya, gunnah musyaddah. Ya. Nun bertasydid. Ya, dibaca dengung. Walanabluwannakum. Ya. Kemudian sebelumnya ya, ini ada qalqalah sughra. Ba disukun di tengah kalimat. Maka disebut qalqalah sughra. Ya. Qalqalah sughra. Qalqalah yang kecil ya. Sebab di tengah kalimat. Bisyai'im minal khauf. Walanabluwannakum bisyai'. Ada ikhfa syafawi. Mim mati bertemu bah. Ya, ikhfa syafawi. Kemudian tanwin bertemu dengan mim. Maka ini adalah idgham ya, bigunnah. Idgham bigunnah. Al-khauf, ini alif lam qamariyah. Ya. Khauf, ini madlin. Wal ju', ya, kembali ada alif lam qamariyah di sini. Ya, al-ju' mad tabi'i. Wa naqa, ini qaf, ya. Qalqalah sughra, sebab di tengah kalimat tanwin lagi bertemu dengan mim, ya, idgham bigunnah. Ya. Kemudian minal amwal, ada alif lam qamariyah lagi ya.
Tadi berulang sudah beberapa kali ada alif lam qamariyah, perhatikan baik-baik ya. Minal amwal mad tabi'i ya, fathah bertemu alif ya. Wal anfus kembali alif lam qamariyah. Ada beberapa ya, banyak alif lam qamariyah di sini ya. Kemudian ikhfa nun mati bertemu fah ya. Was samarat baru di sini ada satu alif lam syamsiyah ya. Tadi beberapa alif lam qamariyah, baru ada satu alif lam syamsiyah ya. Pada kalimat was samarat. Ya, ini alif lam syamsiyah. Baik. Ya. Barangkali itu dijelaskan ya. Selanjutnya silakan mulai dari wabasyiris sabirin dan seterusnya kalian pelajari ya kandungan tajwid ya, dalam ayat tersebut. Ya, kemudian catat dalam buku kalian ya supaya kalian bisa kembali menghafal dari kandungan tajwid yang ada dalam dua ayat ini. Baik. Selanjutnya kita akan pelajari tafsir dari surat Al-Baqarah ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dua ayat ya. Kita awali dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya. Ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ dan kami pasti akan menguji kamu. Kami pasti akan menguji kalian. Allah Subhanahu wa taala ya, menguji hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya di surat yang lain ya, di surat Muhammad ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Ya, di sini ada artinya saja ya. Tadi ayatnya Bapak bacakan ya. Surat Muhammad ayat 31 kalian bisa lihat di mushaf kalian, dibuka Al-Qur'annya. Surat Muhammad ayat 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian. Hatta na'lamal mujahidina minkum. Sampai kami mengetahui atau hingga kami mengetahui ya atau agar kami mengetahui orang-orang yang mujahidina minkum, orang-orang yang berjihad ya, dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Wa nabluwa akhbarakum dan agar kami mengetahui baik buruknya tentang kalian, atau agar kami mengetahui hal ihwal tentang kalian. Ini tafsiran dari walanabluwannakum. Ya, jadi Allah pasti menguji hamba-hambanya. Ya. Ujian kepada hamba itu sebuah kepastian. Ya. Tidak ada yang bisa menghindar darinya. Pasti Allah uji. Ya. Bisyai'in minal khauf wal ju'. Ya. Dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian berupa kesenangan dan juga berupa kesusahan. Ya. Seperti perasaan takut dan rasa lapar. Ya. Jadi kadang ujian itu berupa kebaikan, ya. Tidak selalu keburukan. Jadi kebaikan adalah ujian, keburukan juga ujian. Ya. Kebahagiaan ujian, kesedihan juga ujian. So, dua-duanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya adalah ujian. Diberi kesuksesan adalah ujian. Diberi kegagalan juga ujian bagi manusia. Ya. Baik. Selanjutnya wa naqsi minal amwal wal anfus. Kekurangan harta dan jiwa. Ya. Hartanya ya sebagian harta ya, atau hilangnya sebagian harta dan jiwa. Jadi Allah uji dengan hilangnya sebagian harta, kemudian juga jiwa. Ya, misalnya meninggalnya saudara kita, kerabat, ya,
karib, ya, atau meninggalnya orang tua yang kita cintai. Maka ini adalah ujian, kekurangan harta dan jiwa. Baik wat samarat dan buah-buahan, yaitu ya kebun dan sawah. Misalnya gagal panen atau tanamannya tidak berbuah, ya, maka itu adalah ujian, ya, bagi para petani, ya, ujian bagi para orang-orang yang mengandalkan nafkahnya dari pertanian atau perkebunan. Ya. Maka diberi kegagalan panen, diberi ujian berupa itu, ya. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Siapa orang yang sabar? Ya, kita lanjutkan tafsirannya di ayat yang ke-156. Ya. Di ayat yang 156 ini kita lihat tafsir dari salah seorang ahli tafsir dari negara kita, ya, yakni Quraisy Shihab, ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 ini dijelaskan, ya, tentang orang yang bersabar, ya, yaitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka menghibur diri dengan ucapan ini, ya, atas yakni ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu disebut kalimat irja atau kalimat istirja, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat apa? Kalimat istirja. Nah, disebut kalimat istirja. Ya, mereka menghibur diri, kata beliau, ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab, dengan kalimat itu, ya, dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ucapan ini, ya, atas apa yang menimpa mereka, dan mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya sesuai dengan kesanggupannya atau sesuai dengan kemampuannya. Ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan ayat ini, ya, mengisyaratkan hakikat hidup di dunia, ya, antara lain ditandai oleh, ya, keniscayaan adanya cobaan atau ujian. Ini hakikat kehidupan di dunia, niscaya diuji, pasti diberi cobaan, ya. Yang cobaan itu beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Seperti tadi disebutkan di ayat yang ke-155, ya, ada 5 jenis cobaan itu, ya, beraneka ragam. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadarnya sedikit bila dibandingkan dengan potensi, ya, dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi kadar ujian itu sedikit dibandingkan dengan kekuatan, dengan potensi yang Allah beri pada diri manusia. Ya, hanya sedikit, sehingga setiap yang diuji akan mampu, ya, memikulnya, ya, jika ia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini juga kita bisa memahami bahwa setiap manusia yang diuji itu pasti sanggup menghadapinya, ya, pasti sanggup menghadapinya atau pasti sanggup memikulnya. So, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan potensi-potensi pada diri manusia untuk menghadapi ujian-ujian tersebut, yang kadar ujian itu lebih kecil dibandingkan dengan potensi yang ada pada diri manusia. Iya, itulah penafsiran dari Profesor Dr. Quraisy Shihab, ya, dari ayat yang ke-156. Iya, bahwa ujian itu pasti. Kemudian kadar ujian itu lebih sedikit, lebih kecil daripada potensi yang ada pada diri manusia.
sehingga pasti setiap manusia akan sanggup menghadapi dan memikul ujian tersebut. Barangkali itu para siswa sekalian, ya, penjelasan di pertemuan pertama ini kita hanya bisa membahas dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan bahas Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 9. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membimbing kita untuk selalu bisa bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan serta musibah yang kita hadapi, ya, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dan kita mendapatkan keutamaan dari kesabaran tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.